warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hilmi. Dari nama beliau Hilmi, santun, lembut, tegas. Semoga beliau mencerminkan dari nama tersebut. Amin. Kemudian kita hormati Pak Kasih Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Biaya, yang sekaligus Ketua UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, Buya Syahril, SPDI. Kemudian kita hormati Bapak Kasih PD Kontren Kabupaten Padang Pariaman, Pak Deterandus Petrison. Kemudian saya hormati hadir Wakil Ketua Basnas. Pertama Wakil Ketua 1 Bapak Deterandus Haji Masri Chan, membidangi bagian pengumpulan. Kemudian hadir Wakil Ketua 3 Bapak Dr. Kandidat Fakhri Zaki SEMM. Beliau membidangi perencanaan, pelaporan dan keuangan. Kemudian kami hormati Sahibul Bait, tuan rumah, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Padang Pariaman nomor 2. Kemudian yang saya hormati guru-guru saya, guru-guru Ambo, buya-buya, pengasuh, pimpinan pondok pesantren yang hadir. Kemudian Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah yang hadir pada kesempatan ini, termasuk juga Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian rekan kami dari pihak BRI yang hadir dalam forum ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, juga kepada siswa-siswi kita yang hadir pada kesempatan ini, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berhadir di forum yang insya Allah penuh berkah ini, bersilaturahim, kemudian bertatap muka dalam berbagai macam agenda. Meskipun yang tertulis di undangan, sosialisasi dan pendistribusian zakat, tapi lebih dari itu adalah kita bersilaturahim sesama umat muslim. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, buya-buya kami yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, kemudian juga kepada Kasih Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Madrasah Sanawiyah ini yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Karena kita di Basnas Kabupaten Padang Pariaman, moto kita adalah melayani muzaki, mengayomi mustahik. Kemudian kita lakukan pendekatan inovasi pelayanan dengan pendekatan melayani dengan cepat dan tepat. Artinya dalam hal pelayanan kita berikhtiar supaya melayaninya dengan cepat, tetap dengan memperhatikan ketepatan. Ini yang menjadi dasar bagaimana komitmen Basnas Kabupaten Padang Pariaman memberikan pelayanan yang terbaik. Karena tugas dari Basnas, tukhadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Kita memungut, kita mengambil harta dari orang-orang yang kaya yang sudah menjadi kewajibannya
lalu kemudian kami distribusikan kepada para mustahik. Nah, dalam hal itu, para muzaki kita lakukan pendataan dalam rangka optimalisasi pengumpulan. Mulai dari muzaki ASN, tahun 2021 ini bagi kami adalah 2021 berkualitas. Jadi, semua muzaki semuanya adalah by name. Ada data namanya, kemudian kita menggunakan sistem informasi manajemen Basnas. Siapa muzaki kita, berapa pendapatannya, gajinya, kemudian berapa besaran zakatnya. Kita membuat website Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Di situ menyajikan berbagai macam informasi, kegiatan dan aktivitas Basnas. Masyarakat Padang Pariaman bisa mengaksesnya. Tidak hanya masyarakat yang berada di Padang Pariaman, dimanapun berada, sepanjang itu tersambung dengan internet, bisa mengakses. Kita juga membuat kalkulator zakat. Jadi semuanya kita berikan kemudahan, kita berikan layanan. Para muzaki bisa menikmati layanan teknologi itu. Ada kalkulator zakat. Lalu kemudian dalam hal pembayaran, itu juga kita menggunakan barcode. Ada kirisnya. Cukup menggunakan Android, kemudian langsung dilihat barcode-nya, didekatkan Android-nya, bisa mengirimkan uang zakat. Jadi itu bahagian dari ikhtiar memudahkan para muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Karena kenapa? Karena memang dengan aktivitas hari ini, apalagi di masa pandemi COVID, memaksa kita untuk melakukan inovasi dan adaptasi dengan teknologi. Maka aktivitas non-tunai itu menjadi salah satu solusi. Maka kami di Basnas menyediakan dan menyajikan berbagai macam kemudahan layanan itu. Dan semua masyarakat Padang Pariaman itu akan bisa mengakses. Dan di akhir tahun 2020, kami dari Basnas Kabupaten Padang Pariaman melalui media sosial, kami menyampaikan laporan berapa jumlah uang terkumpul dan kemudian berapa didistribusikan, berapa jumlah mustahik yang sudah menerima zakat dari berbagai macam program itu. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat, ada 7 asas penyelenggaraan zakat, dan itu menjadi perhatian bagi kami di Basnas. Yang pertama adalah syariat Islam. Tentu aktivitas dari penyelenggaraan zakat harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, amanah. Kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Basnas itu adalah amanah. Karena memang trust atau kepercayaan dari muzaki itu adalah bahagian penting, sehingga meningkatkan ikhtiar kita, meningkatkan pengumpulan. Alhamdulillah, dibandingkan 2019, di 2020 kita ada peningkatan sebesar 330 juta. Jadi peningkatannya masih belum besar, tetapi ada peningkatan. Karena memang kita melakukan pendekatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai macam pihak. Jadi ada amanah. Kemudian yang ketiga adalah ada kemanfaatan. Memastikan bahwa bantuan zakat yang didistribusikan kepada para mustahik itu berbentuk program yang produktif, sehingga punya azas manfaat, tidak menghadirkan kesia-siaan. Meskipun memang ada yang beberapa yang harus dengan pendekatan konsumtif. Kemudian yang keempat adalah aspek keadilan. Ada datanya. Kami pada bulan November kita hadirkan semua OPD, termasuk juga dengan Kementerian Agama. Kita sajikan siapa saja yang menerima, berapa persentasenya. Kita lihat, kita sampai terperinci. Kita buat tabelnya, kita buat grafiknya. Kita lihat per kecamatannya, terdistribusinya per kecamatan. Kemudian kalau kita lihat pada jenis penyakit, kita konfirmasi kepada Dinas Kesehatan. Bagaimana tindakan-tindakan preventif dari tenaga medis. Kita sajikan semuanya dengan data. Apa jenis penyakit yang terbanyak, berapa jumlahnya. Lalu kita konfirmasi supaya ada solusi penanganan. Itu contoh.
kemudian berbagai macam bentuk modal usaha, dan juga ada Padang Preman Peduli. Kita punya 5 program, mulai dari Padang Preman Cerdas, itu beasiswa bantuan pendidikan mulai tingkat SD, SMP, MI, MTS, kemudian bantuan kepada santri dan juga kepada mahasiswa. Kemudian Padang Preman Sehat, kita bantu masyarakat kita yang berobat, jenis penyakitnya beragam. Kami hari ini sedang membuat sebuah aplikasi sehingga semuanya akan terekam. Kita rekrut ada tenaga IT, kemudian kita buat aplikasi bagaimana semua para muzaki dan mustahik terlayani dengan baik. Mudah mereka mengakses informasi. Nah, kemudian ada Padang Preman Peduli, program-program bedah rumah atau rehab rumah, termasuk juga bantuan terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Semuanya punya data. Siapa yang menerima kita publikasikan. Kita memanfaatkan media sosial. Karena di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan bahwa dalam hal pendistribusian zakat, itu lebih aulanya adalah disampaikan secara nyata dan transparan. Itu poinnya. Jadi kita publikasikan itu semua dengan harapan supaya ada trust. Siapa yang menerima? Supaya ada respon juga dari publik. Ada respon dari masyarakat. Kita lihat ini rumahnya. Mulai dari proses penyerahan bantuan, peletakan batu pertama, sampai kepada penyerahan kunci. Kita pastikan tidak terhenti. Itu adalah sebuah strategi kita untuk memastikan azas kemanfaatan. Jadi ada kemudian Padang Preman Takwa. Itulah bingkai. Bantuan untuk guru-guru pondok, guru-guru mengaji, imam khatib labai pegawai, kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, kegiatan-kegiatan syiar lainnya. Itu adalah bagian dari program Padang Preman Takwa. Jadi ada Padang Preman Takwa, Padang Preman Cerdas, Padang Preman Peduli, Padang Preman Sehat, kemudian ada Padang Preman Makmur. Kita berikan bantuan modal besar. Mereka